Andi Gunawan, ketika kau mau tidur, Adinda, ketika kau mau tidur itu berikan kemesraan kepada istrimu. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Sebelum kau tidur ya, cium pipi kiri. Cium pipi kiri. Sebelum tidur cium pipi kanan, Mbak. Lupa aku. Cium pipi kanan. Baru lontarkan kata-kata indah, kata-kata gombal kepada istrimu. Apa itu Pak Ustaz? Mau kau ajar Kiki? Mau kau ajarkan? Kau katakan kepada istrimu, Adinda, kenapa ya ketika aku di sampingmu ini aku rasa-rasanya sesak napas deh. Kata istrinya, kok begitu Deng? Itu kan Bugis tak? Kok begitu Deng? Iya, aku sesak napas karena separuh napasku ada sama kamu ya. Meleleh. Bangun dari tidur, berikan lagi kemesraan kepada istrimu. Cium pipi kiri. Lalu kok lontarkan lagi kata-kata indah. Adinda, kenapa Kak? Kenapa Deng? Ada flash disk enggak? Atau memori gitu? Untuk apa sih Deng? Iya, nah aku transfer semua data cintaku padamu. Kalau mesra itu tidak terasa, dunia ini milik kita berdua, Dinda. Dunia ini milik kita berdua. Bandara punya kita, pelabuhan Tanjung Api-Api punya kita, yang lain numpang. Aku kemarin pengantin baru. Aku kemarin buat pengantin baru. Boleh tak cerita ini? Aku diprotes ketua masjid di kampung halamanku di desa Teluk Payah. Diprotes aku sama ketua masjid. Pak Ustaz, kenapa lah Pak Ustaz ini? Sebelum menikah kemarin seringian imami kami sholat 5 waktu. Sholat subuh, apalagi Pak Ustaz tidak pernah terlambat. Setelah menikah Pak Ustaz terlambat terus. Kataku, mati mak. Kataku, bukan aku yang terlambat, tapi kau cepatnya nazan. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bismillah aku subscribe. Bismillah aku subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi dzikrihi tatanazzalur ruhamat. Wa bi ittiba'i Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mahtussalul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muttasifu bi jami'il kamalat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul makhluqat wa ala alihi wa ashabi dzawil maqamatil aliyat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita ini di akhirat nanti, di alam kubur nanti, kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Suatu ketika ada orang yang bertanya, Pak Ustaz, apa itu salah, apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongannya Nabi, yang mana nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Yakub, dan nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik pandai. Di sini hadir orang tua kami yang kami cintai, yang kita cintai bersama, Haji Andi Bintang,
Beliau adalah tokoh sukses, tokoh Bugis yang sangat berpengaruh di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Allah sehatkan badan beserta ibu Fuang Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini hadir juga Bapak Haji dan Ibu Haja. Mana Pak Haji, mana Ibu Haja? Wabil khusus orang tua kami, Bapak Andi Taher dan Ibu Andi Nurlia, yang telah menikahkan putri beliau yang cantik nan jelita. Kalau dipandang oleh mata tak nunduk gitu. Beliau adalah Putri Andi Nurmelita, menikah dengan seorang lelaki tampan dan rupawan. Saking tampannya tapi tidak ngalah ke ketampanannya Ustaz Ismail. Canda ya. Orang tua kami, ibu-ibu yang saya cintai, bapak-bapak yang saya hormati. Suatu ketika, cerita dikit, saya ngisi ceramah di daerah Muara Enim. Ada ibu-ibu, bapak-bapak protes. Kenapa lah Ustadz Ismail ini ketika ngisi ceramah selalu mendahulukan ibu-ibu baru bapak-bapak? Ustadz Ismail ini kanji ya? Kataku, tidak, saya tidak kanji. Kenapa saya dahulukan ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu lebih mulia dibandingkan laki-laki. Hidup laki-laki. Ibu-ibu sudah pernah beranak, bapak-bapak belum. Kita ingat suatu kisah, ada yang datang kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian bertanya, "Ya Rasul, siapakah yang pertama kali aku muliakan di rumahku ya Rasul?" "Ibumu nak." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Ibu 3 kali. "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Baru bapakmu." Oh, ternyata sejarah membuktikan dari zamannya Nabi Adam, Siti Hawa, sampai zamannya Siti Badriah, ibu itu melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan seorang bapak. Apa yang pertama? Ibu itu mengandung. Yang kedua, ibu itu melahirkan. Dan yang ketiga, ibu itu menyusui. Ada bapak-bapak bisa nyusui? Tidak akan bisa. Singkat waktu ya, pokoknya jam berapa sekarang? Jam 12 berhenti. 3 yang dilakukan seorang ibu yang tidak bisa dilakukan seorang bapak. Yang pertama mengandung. Kita kupas satu persatu. Kenapa saya ceritakan ini, adindaku? Karena walaupun kau sukses nanti setelah menikah ini, rumahmu bertingkat-tingkat, mobilmu mewah, ingatlah orang tuamu ya. Tidak ada mertua dalam rumah tangga, semuanya orang tuamu. Jangan membeda-bedakan. Perhatikan ini. Yang pertama mengandung. Sebelum mengandung itu, ibu itu apa yang dilakukan? Ada namanya masa mengidam. Apa itu ngidam Pak Ustaz? Ngidam itu pengen yang apa yang dipengen? Kalau masa ngidam itu, ada ibu-ibu itu pengen makan mangga. Akhirnya diambil mangga. Ada ibu-ibu itu ngidam aneh-aneh, masa pengen makan rambutan yang tidak ada bulunya? Iya. Ada juga ibu-ibu itu mengidam pengen makan bakso karena dia ngidam bakso. Akhirnya bangun di tengah malam, jam 2 malam, minta belikan sama suaminya. Kataku, mati mak kalau dak kate jualan bakso jam 2 malam. Ini rombongan ibu-ibu penyiksa ini. Ada juga ibu-ibu itu mengidam yang tidak pengen lihat suaminya itu tidur di sampingnya kalau malam. Akhirnya apa yang terjadi? Tidur ke sini di bawah ranjang. Ya Allah. Ini rombongan ibu-ibu dongo ini. Ini durhaka ini ibu-ibu seperti ini. Durhaka, kau masa suamimu di bawah, suamimu itu di atas. Betul? Wah, setuju.
Masa mengidam sudah, masuk masa mengandung. Ngandung. Baru tahu aku ini ngandung. Istri aku yang mengandung, tapi aku yang rengkoh. Mengandung. Ibu-ibu itu mengandung 9 bulan 10 hari, Pak. Ya? Tahunan dia. 9 bulan 10 hari mengandung. Wih, kemana-mana itu dibawa itu kandungan, Pak. Pergi ke WC dibawa itu kandungan, pergi ke mall, ke pasar dibawa itu kandungan. Tidak pernah ibu itu mengatakan, ayah ini sudah masuk 4 bulan, sudah masuk 5 bulan, gantian dong bawa kandunganku. Tidak pernah. Sabar ibu itu, selalu dibawa itu kandungan. Subhanallah. Setelah dia mengandung, apa yang dilakukan? Ibu itu melahirkan. Berapa? Sudah berapa ini? Mengandung. Melahirkan. Nah, setelah tua tak riolo, maka dia temat tak riolo. Kok kasih nama kunre makiana, satu kakinya di kuburan, satu kakinya di dunia. Agak betuan puang. Ternyata ibu itu melahirkan, mempertaruhkan nyawanya hidup bahkan mati. Tapi zaman sekarang sudah ada namanya operasi sesar. Orang melahirkan kayak buang ingus. Sudah lahir itu bayi, ya ampun. Melahirkan sudah masuk tahapan ketiga, yaitu menyusui. Luar biasa nih memang air susu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyusukan anak kita semuanya 2 tahun lamanya berturut-turut melalui Al-Quran. Ini khusus untuk ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak. Susukan anakmu 2 tahun lamanya. Ternyata Bapak Ibu, ini ada survei penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Korea, bukan mahasiswa saya. Mahasiswa Korea melakukan penelitian. Dikumpulkan 100 bayi yang menyusu sama sapi, maksudnya susu SGM, lektogen, apalagi prenagen. Ini menyusu sama sapi dan dikumpulkan 100 bayi yang menyusu sama ibunya. Ternyata luar biasa. Luar biasa, Pak. Yang menyusu sama ibunya mengalami 3 keutamaan yang luar biasa. 3 keunggulan. Apa yang pertama? Yang pertama, bayinya itu cepat besar. Cepat besar. Yang kedua, bayinya itu otaknya cerdas. Dan yang ketiga, antibodinya terjaga. Walaupun ada COVID-19, ada Omikron, tidak mempan dia. Saya masih ingat dulu ketika saya kecil dulu, cemekak kasih wiris selaweng, lupa kak di atas jeramba itu. Saya mandi air hujan berjam-jam, bibir saya biru, tangan saya keriput, tapi tidak sakit-sakit. Kenapa? Karena susu induk kak dulu. Memang luar biasa. Itu 3 keutamaan. Tapi saya menambahkan ada 4 kelebihan air susu ibu. Pak Ustaz, mau tambah-tambah saja. Memang 4. Saya tambahi 1. Apa itu? Air susu ibu mudah dibawa kemana-mana. Iya, benar. Mau bawa kemana-mana, coba buktikan. Kemana ibunya pergi susunya ikut, betul? Coba poteng. Anak tak mau poteng. Mau seduhkan dulu itu susu pakai air hangat sedikit, seduhkan air hangat, kemudian guntang-guntang itu poteng, isi potengnya penuh, dotkan dengan anaknya. Mau pergi ke tempat suatu acara, kita tidak berpikir apakah di acara itu nanti ada air hangat, air panas untuk seduh itu susu. Tidak ada. Kalau air susu ibu, cukup bawa ibunya ikut dia pasti. Cuman bapaknya berejo, kakak minta bukain, kak bukain, minta bukain. Cak mana deh? Awalnya biasa lah. Bapak ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja saya cerita sedikit nih supaya engkau melihat perjuangan seorang ibu ya. Walaupun kesukses nanti, ingatlah ibu dan bapak juga. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Pantas saja di Indonesia ini ibu sangat dimuliakan. Coba kita lihat. Di Indonesia ini ibu sangat dimuliakan. Ada namanya hari ibu? Ada? Tidak ada hari bapak. Ada namanya hari Kartini. Kartini itu adalah seorang perempuan. Tidak ada hari Kartono.
Ada namanya Indo Bepa. Indo itu adalah ibu, tidak ada bapaknya Bepa. Satu lagi, ada namanya itu ibu kota, ada bapak kota. Itu luar biasa ibu-ibu. Pantasan ibu-ibu itu banyak di surga. Banyak ibu-ibu di surga. Karena kenapa? Jelas loh. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Cobalah kita memang lihat ibu-ibu selain mengandung, melahirkan, menyusui, apalagi yang dilakukan ibu-ibu, rajin hadir di majelis taklim. Subhanallah, rajin hadir di majelis taklim. Pertanyaan saya jawab, ibu-ibu kompak tak nan jawab? Siapalah yang rajin hadir di majelis taklim yasinan? Siapa? Ayo kompak. Yang sering adakan yasinan siapa? Ibu Yang sering adakan latihan robana siapa? Bagus. Yang sering adakan arisan siapa? Satu lagi jawab yang jujur. Yang sering ngomongin orang? Tanggung jawab, bukan aku yang ngomong. Baiklah, hadir yang walimatul urs, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Canda humor. Sekarang kita masuk ke acara inti. Hikmah pernikahan, saya berikan nasihat kepada adindaku Andi Nur Melita dan adindaku Andi Gunawan. Perhatikan ini. Saudariku Andi Nur Melita, apakah kau ingin bahagia saja di surga, di dunia? Apakah mau sampai di surga? Mau sampai di surga? Betul. Bagus. Ibu-ibu, saya tanya sekarang. Ibu-ibu pengen bahagia sama suaminya di dunia saja, apakah sampai di surga? Bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 syarat perempuan itu mau masuk surga. Mudah sekali Pak Ustaz, 4. Ini mudah-mudah ringan. Perhatikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha. Ada 4 syaratnya. Yang pertama, jikalau perempuan itu menjaga sholat 5 waktunya. Nah, mati dong. Menjaga sholat 5 waktunya. Jangan pernah ku tinggalkan sholat ke sini. Walaupun kau rajin bersedekah, walaupun kau rajin, nantilah sholat tahajud. Takuan pula nak sholat tahajud, sholat isya tinggal, nak sholat duha, nak sholat hajat, nantilah itu sholat itu. Yang penting sholat 5 waktu. Kau beli apa dia nantilah. Sholat 5 waktu jaga, ibu. Sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Yang kedua, wasomat syahroha, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia nak minta kasih nama puasa kita. Bulan Ramadan dia nak kasih minta tinggal hitungan hari saja. Tidak ada demi alasan ibu-ibu tidak puasa. Pak Ustaz uzur kak. Uzur berapa hari cuman? 7 hari, 5 hari. Saya tahu karena sudah punya istri saya. 7 hari. Karena saya tahu. Kenapa tahu Pak Ustaz? Karena saya ngitung. Lamunian 7 hari baru, 4 hari baru. Uzur sakit, nanti di luar bulan suci Ramadan podo itu puasa, ganti puasamu. Pak Ustaz nenek-nenek, Pak Ustaz puasa kak Pak Ustaz, dia nak kasih oleh mau puasa Pak Ustaz. Kuang, lo kak mau puasa mati kak. Nek bayar fidyah, berikan anak fakir miskin makan. Yang ketiga apa? Wahafizat farjaha, menjaga kemaluannya perempuan itu. Ini maaf, ini bahasa ini bukan kotor, tapi ini harus disampaikan karena ini hadis. Wahafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Menurut ahli tafsir mengatakan bahwasanya kemaluan seorang perempuan itu bukan kemaluan itu saja, tapi rambut, auratnya, kecuali muka dan telapak tangan itu tidak boleh dilihat toh. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Begitu. Dan jangan terimalah tamu laki-laki datang ke rumah kalau suamimu tidak ada. Laki-laki lain maksudnya itu. Kalau kakekmu datang tidak apa-apa sih. Masa kakek dilarang masuk rumah? Yang ketiga sudah, lanjut yang keempat. Wa ta'at zaujaha. Nah, taat kepada suami. Ini ibu-ibu harus perhatikan.
Jangan lawan itu suami kita. Bu, jangan lawan itu suami. Tahu dah ibu, ketika ibu mengecewakan hati suami, suaminya itu kecewa, nangis, itu bidadari di dalam surga itu nangis. Ibu kecewakan lagi suaminya 2 kali, itu nambah lagi bidadarinya. 3 kali, nambah lagi bidadarinya. Maka hati-hati mengecewakan hati suami. Suami itu paling pandai menyimpan perasaan. Kami ini laki-laki pakai akal dan otak, tapi perempuan pakai perasaan. Aduh ya Allah, pakai perasaan. Apabila kata Rasulullah ini sudah dilaksanakan 4 ini, yang pertama sholat 5 waktu sudah dijaga itu sholatnya ibu itu. Yang kedua berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga menjaga kemaluannya. Yang keempat apa? Taat kepada suaminya. Jikalau ini sudah dilaksanakan, apa kata Rasulullah? Qilalaha, katakan kepada perempuan itu, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabi syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau mau. Subhanallah. Satu ilmu. Ya, saudariku Andi Normelita dan Andi Gunawan, di dalam rumah tangga itu pasti ada problematika. Mogalah itu suaminya ustaz, mogalah itu istrinya ustazah, pasti ada masalah dalam rumah tangga. Bohong itu mengatakan, tidak ada masalah dalam rumah tangga, aku baik-baik saja, aku tidak pernah bertengkar sama istriku. Bohong. Bohong lah itu. Perhatikan, jikalau ada masalah dalam rumah tanggamu, ini ada 3 yang saya mau kasih. Ada 3. Yang pertama, kesabaran. Sabar aku kesina, ya, sebagai suami, sabar menghadapi istri. Karena itulah perempuan pakai perasaan, ya. Kalau laki-laki pakai akal, ya. Perempuan itu pakai perasaan. Cobalah kita lihat contohnya perempuan. Katanya, tidak pernah aku dibelikan baju baru, padahal baru kemarin dibelikan. Kata perempuan istri kita, aku tidak pernah lagi disayang. Padahal masih sayang. Biasa itu. Kalau minta belikan baju baru, sabar ku hadapi, tidak usah dibelikan. Ya, sabar ya menghadapi rumah tangga. Yang kedua apa? Setelah sabar, perbanyak baca Al-Quran dan bersalawat di dalam rumah tanggamu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jaga sholat 5 waktu. Kalau ini kau laksanakan, bukan hanya ketika engkau mendapatkan masalah dalam rumah tangga, tapi jaga isu sholat 5 waktu. Apalagi ini pengantin baru, besar nian ujian untuk sholat. Apalagi sholat subuh, sholat subuh itu ya Allah. Karena kenapa? Karena di dalam rumah tangga itu tidak terasa waktu satu malam. Kita tanya sama istri kita, dek, apa kau panggilkan istrimu? Adinda? Adek. Adek. Bukan sayang, bukan beb, bukan mehani. Apa kau panggilkan pasanganmu, suamimu? Kakak. Tidak percaya aku. Kakak di kamar, di depan mertua, depan orang tua panggilannya kakak, di kamar panggil sayang. Iya. Ampun aku ya Allah. Tidak mampu baru-baru aja. Pokoknya kalau mari tersayang-sayang. Ini ujian paling besar untuk pengantin baru ini sholat. Ya, ujian besar pengantin baru itu sholat. Karena kenapa? Waktu satu malam itu tidak terasa. Mesra kau sama istrimu, panggil istrimu dengan panggilan yang menyenangkan hati. Rasulullah saja panggil istrinya itu Aisyah, ya Humairo, wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Jujur Rasulullah, cak mana Pak Ustaz kalau istriku itu hitam? Panggil Blackberry. Itu pecah rumah tangga. Mesra dalam rumah tangga. Andi Gunawan, ketika kau mau tidur, Adinda, ketika kau mau tidur itu berikan kemesraan kepada istrimu. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Sebelum kau tidur, ya, cium pipi kiri. Cium pipi kiri. Sebelum tidur, cium pipi kanan, Mbak. Lupa aku. Cium pipi kanan.
baru lontarkan kata-kata indah, kata-kata gombal kepada istrimu. Apa itu Pak Ustaz? Mau ku ajar Kiki? Mau ku ajarkan? Kau katakan kepada istrimu, Adinda, kenapa ya ketika aku di sampingmu ini aku rasa-rasanya sesak napas deh. Kata istrinya, kok begitu Deng? Itu kan bugis tak? Kok begitu Deng? Iya, aku sesak napas karena separuh napasku ada sama kamu ya. Meleleh. Bangun dari tidur, berikan lagi kemesraan kepada istrimu. Cium pipi kiri. Lalu kau lontarkan lagi kata-kata indah. Adinda, kenapa Kak? Kenapa Deng? Ada flash disk enggak? Atau memori gitu? Untuk apa sih Deng? Iya, nah aku transfer semua data cintaku padamu. Kalau mesra itu tidak terasa dunia ini milik kita berdua, Dinda. Dunia ini milik kita berdua. Bandara punya kita, pelabuhan Tanjung Api-Api punya kita, yang lain numpang. Aku kemarin pengantin baru. Aku kemarin buat pengantin baru. Boleh tak cerita ini? Aku diprotes ketua masjid di kampung halamanku di desa Teluk Payah. Diprotes aku sama ketua masjid. Pak Ustaz, kenapa lah Pak Ustaz ini? Sebelum menikah kemarin sering nian imami kami sholat 5 waktu, sholat subuh, apalagi Pak Ustaz tidak pernah terlambat. Setelah menikah Pak Ustaz terlambat terus. Kata aku, mati mak. Kata aku, bukan aku yang terlambat, tapi kau cepatnya nazan. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah tausiah dapat saya sampaikan. Saya simpulkan. Yang pertama, saya ceritakan tadi, ingatlah perjuangan seorang ibu dan bapak ya, Adinda. Walaupun kau sukses nanti, walaupun rumah bertingkat-tingkat ya, mobilmu mewah, ada BMW, ada Fortuner, Pajero, Sport, pokoknya Mercedes, ada semuanya itu di parkiran bagasi rumahmu. Ingat orang tuamu ya, tidak ada mertua dalam rumah tangga, semuanya orang tua kita ya. Nah, perhatikan itu. Yang kedua adalah ingat itu pesan Rasulullah tadi, jikalau engkau mau menjadi istri yang baik, jalankan 4 itu. Jangan engkau tinggalkan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan jangan engkau tinggalkan, dan yang ketiga itu menjaga kemaluan seorang istri, dan yang keempat adalah taat kepada suamimu. Apa kata Rasulullah? Jikalau itu engkau laksanakan, masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kau mau. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jikalau ada masalah dalam rumah tangga, utamakan kesabaran Adinda Gunawan ya. Perempuan itu pakai perasaan. Biasa itu kalau dia sering ngambek biasa ya. Minta maaf dan saling memaafkan. Itu yang kedua, sabar. Yang kedua, yang pertama sabar, yang kedua rajin-rajin kau baca Al-Qur'an dan bersalawat. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jaga sholat 5 waktu. Baiklah, demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup tausiah ini, saya punya 1 buah pantun hadiah untuk kedua mempelai. Air mengalir ke tempat rendah. Mana ini? Itu dulu. Air mengalir ke tempat rendah, turun berkumpul hingga muara. Hari pernikahan hari yang indah, moga indah hingga masa tua. Amin. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afina fi badanina wa afina fi sam'ina wa afina fi basarina. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa hafadna minadh dhunubi wal atham ya Hannan ya Mannan ya Arhamar Rahimin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ja'al auladana auladan salihin hafizina lil Qur'an
وسنة فقهاء في الدين مبارك الحياة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.